Hai, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan atensi dari psikologi kognitif. Beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ica Nur Anafa, Ada Fatma Aulia, ada Ajeng Citra Larasati, ada Ziva Maritza. Yuk kita belajar bareng-bareng tentang atensi. Kalian tahu gak sih apa itu atensi? Nah, William James dalam bukunya The Principles of Psychology mendefinisikan atensi itu sebagai pemusatan pikiran dalam bentuk yang jelas dan tajam terhadap salah satu dari beberapa objek yang emang simultan atau dari rentetan pemikiran. Terus selanjutnya ada faktor yang emang menyebabkan adanya atensi. Faktornya ini ada banyak yang emang berdampak pada kemampuan kita untuk berkonsentrasi dalam memperhatikan. Yaitu yang pertama adanya anxiety, yaitu kita jadi cemas baik secara alami atau situasi yang emang nempatin kita nih ke kendala pada perhatian. Yang kedua ada arousal, di mana keadaan gairah secara keseluruhan dapat mempengaruhi adanya perhatian. Misalkan kalau kita sedang lelah atau ngantuk atau bahkan semangat dapat mempengaruhi perhatian kita. Nah, yang ketiga ini ada task difficulty, di mana kita tuh mengerjakan tugas yang sulit pasti bakal ngebutuhin lebih banyak perhatian daripada kita ngerjain tugas yang emang mudah atau familiar yang udah sering kita kerjain. Nah, kesulitan tugas ini tuh secara khusus dapat mempengaruhi kinerja selama melakukan perhatian kita. Yang keempat itu ada skills, di mana semakin terlatih dalam melakukan tugas tertentu, maka akan semakin banyak perhatian yang meningkat. Selanjutnya ini ada proses of attention. Atensi mempunyai peran penting di dalam proses belajar, terutama pada individu. Atensi terbentuk dari sistem yang spesifik yang dapat dibagi berdasarkan area anatomis di otak, yakni terdiri dari 3 bagian subfungsi, yaitu yang pertama ada alerting, yaitu suatu proses waspada adanya kemampuan dalam mempertahankan atensi pada suatu kejadian yang akan datang. Kemudian ada orienting, yaitu kemampuan untuk berfokus atensi langsung yang digunakan pada lokasi stimulus tersebut yang akan datang. Orienting ini sangat penting loh dalam proses pencarian visual. Kemudian yang terakhir ada executive attention, yaitu terdiri dari sebuah proses dalam memonitor dan menyelesaikan konflik yang timbul dari proses internal yang menyangkut pada pikiran, perasaan, dan respon. Itu ada selective attention. Selective attention adalah kemampuan untuk memfokuskan perhatian ke suatu rangsangan yang dipilih dan mengabaikan rangsangan lainnya. Memfokuskan perhatian dapat membantu dalam menjalankan proses kognitif lainnya seperti verbal pemahaman atau pemecahan masalah. Contohnya, seseorang sudah memutuskan untuk memfokuskan perhatian mereka ke dosen yang sedang menjelaskan materi. Maka dari itu, mereka tidak akan terkecoh oleh hal lain seperti ketika mahasiswa telat memasuki kelas pada saat dosen sedang menjelaskan. Lalu ada divided attention. Divided attention adalah kemampuan untuk membagi perhatian ke dalam beberapa hal tergantung dengan sejumlah faktor, serta kebiasaan dalam membagi perhatian tersebut, serta kegiatan lain yang dilakukan pada saat bersamaan dalam membagi perhatian tersebut. Contohnya, seseorang dapat secara bersamaan mengemudi, melakukan percakapan, mendengarkan musik, serta kegiatan lainnya yang dilakukan pada saat mengemudi. Voluntary attention merupakan atensi yang membutuhkan upaya mental yang berdasarkan kontrol proses kognitif bottom up yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki potensi untuk menyebabkan kelelahan mental. Selanjutnya ada involuntary, yaitu merupakan pemusatan perhatian seseorang terhadap suatu objek tanpa membutuhkan upaya mental. Partial attention, over and cover attention. Yang pertama ada over attention. Nah, atensi ini merupakan atensi yang membutuhkan eyes movement dalam memperhatikan. Semisalnya kita sedang mencari gambar hewan pada gambar di samping, tetapi kita mengamati bagian lain dari gambar tersebut. Pergerakan mata tersebut merupakan gerakan mata sporadik, yaitu gerakan cepat dari satu fikasi ke fikasi berikutnya. Cover attention, selain mengarahkan perhatian dengan menggerakkan mata kita juga dapat mengarahkan perhatian tetapi mata kita tetap diam. Contohnya, seorang pemain sepak bola atau bola basket mungkin dengan jelas sedang memperhatikan bola, tetapi mereka tiba-tiba dapat melakukan operan yang sempurna kepada rekan setimnya. Automatic dan controlled process in attention. Proses otomatis merupakan proses yang dilakukan tanpa kesadaran. Bisa saja sadar, tetapi proses ini menuntut lebih sedikit atau bahkan tidak ada usaha serta niat untuk melakukannya. Beberapa proses otomatis dapat dilakukan sekaligus atau setidaknya dengan cepat serta tanpa urutan tertentu. Contohnya, ketika kita menuliskan nama kita pada saat mengisi biodata, hal tersebut dilakukan secara tidak sadar dan dikontrol oleh proses otomatis.
Sebaliknya, proses yang terkontrol dapat dilakukan oleh kontrol yang sadar dan bahkan kita perlu kontrol sadar tersebut. Contohnya, kamu ingin menghitung total biaya untuk traveling yang akan dipesan via online. Hal tersebut membutuhkan kontrol sadar agar tidak keliru dalam perhitungannya. Attention affect perception. Semakin memperhatikan suatu objek akan membuat objek tersebut lebih terlihat jelas. Maka dari itu, perhatian tersebut dapat mempengaruhi adanya persepsi. Dalam memperhatikan suatu objek, tidak hanya menyebabkan kita merespon lebih cepat terhadap lokasi dan objek, tetapi hal tersebut juga dapat mempengaruhi cara kita memandang objek tersebut, yaitu munculnya persepsi. Multitasking. Multitasking adalah sebuah kemampuan untuk menyelesaikan atau memperhatikan dua atau lebih tugas dalam satu waktu yang bersamaan. Multitasking berhubungan dengan divided attention karena sama-sama membagi perhatian pada beberapa tugas yang dijalankan. Selanjutnya ada distraction, di mana perhatian diri ketika beralih ke hal yang lebih penting. Nah, ini tuh merupakan gangguan yang emang ngebuat kita jadi nggak fokus pada hal yang emang sedang kita lakuin. Padahal tuh kita lagi ngerjain hal lain, tapi kita kekecoh sama hal yang baru gitu. Jadi kita memperhatikan hal baru tersebut, makanya itu disebut distraksi. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah suatu kondisi di mana orang yang mengalaminya memiliki kesulitan untuk fokus pada perhatian dengan berbagai cara yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi secara optimal dengan lingkungan mereka. Kondisi ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Heinrich Hoffmann pada tahun 1845. Anak-anak yang memiliki ADHD menunjukkan gejala sebagai berikut ini. Yang pertama, mudah terganggu oleh suara yang tidak penting. Kedua, sering tidak bisa memperhatikan detail. Yang ketiga, rentan untuk membuat kesalahan yang ceroboh di dalam pekerjaan mereka. Yang keempat, mereka sulit untuk membaca instruksi dengan benar bahkan sampai selesai. Yang kelima, sering kehilangan barang-barang penting karena lupa. 6. Cenderung meninggalkan tugas yang belum selesai untuk mengerjakan tugas lainnya. Berikut referensi yang kami gunakan, semoga referensi ini bermanfaat untuk kalian ya. Nah, mungkin segitu saja pembahasan dari kami. Terima kasih. Thank you. 감사합니다. Dadah.